Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Muzakir, STB 5033, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Izin Bapak, pada video ini saya akan membuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh dosen Bapak Wido Cepakawari. Jadi dalam video ini saya akan menganalisis sebuah isu dalam konteks pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana, dengan menggunakan model berpikir Six Thinking Hats dari Edward de Bono. Jadi reintegrasi sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem pemasyarakatan, yaitu mengembalikan narapidana agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak mantan narapidana yang masih kesulitan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Jadi dapat kita bayangkan jika seseorang yang telah menjalani hukuman keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan harapan yang baru, ingin berubah dan ingin hidup yang lebih baik, tapi masyarakat justru menolak, pekerjaan sulit didapat, dan stigma terus melekat. Lalu pertanyaannya, kenapa mantan narapidana sulit diterima kembali di lingkungan masyarakat? Saya akan menjelaskan dengan model berpikir Six Thinking Hat dari Edward de Bono. Yang pertama, White Hat, fakta dan data. Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, tujuan utama pembinaan narapidana adalah agar mereka dapat kembali diterima ke lingkungan masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Namun praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Yang pertama, angka residivisme di Indonesia masih sangat tinggi, yang mana ini menunjukkan sebagian narapidana melakukan tindak pidana yang sama setelah bebas. Lalu yang kedua, banyak mantan narapidana mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga disebabkan oleh riwayat kriminal mereka, jadi dapat mempertimbangkan perusahaan untuk menerima mereka. Lalu yang ketiga, program pembinaan di dalam lapas seperti pelatihan keterampilan mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan pekerjaan di masyarakat. Lalu yang keempat, kurangnya sistem pendampingan setelah narapidana bebas. Jadi mereka itu harus berjuang sendiri untuk menjalani kehidupan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Lalu yang kedua ada Red Hat, emosi dan intuisi. Dari sisi emosional, mantan narapidana sering merasakan tekanan yang besar. Mereka tidak percaya diri, dijauhi, bahkan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Jadi mereka memiliki perasaan yang malu, rendah diri, dan putus asa sering muncul di benak mereka. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki ketakutan. Mereka khawatir mantan narapidana akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan mereka juga memiliki rasa tidak aman dan curiga terhadap narapidana tersebut. Jadi, emosi dari kedua pihak ini menciptakan jarak sosial yang semakin memperburuk proses reintegrasi sosial. Lalu selanjutnya, Black Hat, resiko dan kelemahan. Jadi jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan muncul berbagai risiko. Yang pertama, meningkatkan kemungkinan residivisme. Karena mantan narapidana tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke lingkungan lamanya. Lalu yang kedua, kegagalan sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuannya, yaitu membina narapidana agar diterima kembali ke masyarakat.
Lalu yang ketiga, pemborosan anggaran. Karena proses pembinaan yang dilakukan masih kurang efektif. Lalu yang keempat, meningkatnya potensi masalah sosial seperti pengangguran dan kriminalitas yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi selain itu, lemahnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan masyarakat juga menjadi kelemahan utama dalam proses reintegrasi sosial ini. Lalu yang selanjutnya ada yellowhead, manfaat dan peluang. Jika reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik, maka akan memberikan banyak manfaat bagi negara Indonesia. Yang pertama, menurunkan angka kriminalitas karena mantan narapidana memiliki kehidupan yang lebih stabil. Lalu yang kedua, mengurangi overkapasitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan karena mengurangi tindak pidana narapidana akan menurun. Lalu yang ketiga, mantan narapidana tersebut dapat menjadi tenaga kerja yang lebih produktif dan bisa berkontribusi bagi pembangunan ekonomi negara. Keempat, dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Jadi keberhasilan reintegrasi sosial bukan hanya menguntungkan individu semata, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Lalu selanjutnya greenhead, ide kreatif dan alternatif. Ini untuk mengatasi diperlukan berbagai inovasi dan solusi kreatif. Yang pertama, program pendampingan pasca bebas, yaitu di mana mantan narapidana didampingi oleh mentor atau komunitas. Lalu yang kedua, kerjasama dengan sektor-sektor swasta melalui program second change hiring, yaitu membuka peluang bagi mantan narapidana. Lalu yang ketiga, pengembangan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri seperti digital skill, wirausaha, dan UMKM. Lalu yang keempat, kampanye publik atau sosialisasi terhadap masyarakat agar stigma narapidana tidak menjadi lebih buruk seperti saat ini. Lalu yang kelima, pembentukan komunitas mantan narapidana yang sukses. Jadi mereka dapat menjadikan mantan narapidana yang sukses tersebut sebagai role model bagi narapidana-narapidana yang lainnya. Jadi dengan pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif, proses reintegrasi dapat berjalan menjadi lebih efektif. Lalu yang selanjutnya, blue hat, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesulitan reintegrasi sosial mantan narapidana disebabkan oleh beberapa hal seperti stigma masyarakat, kurangnya dukungan sosial, serta ketidaksesuaian program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk kebutuhan nyata di lapangan narapidana. Jadi di sini saya dapat memberikan rekomendasi terhadap efektivitas reintegrasi sosial ini. Yang pertama, meningkatkan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan sektor swasta. Lalu yang kedua, menyediakan program pendampingan berkelanjutan bagi mantan narapidana agar mereka tetap terpantau dan diawasi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Lalu yang ketiga, menyesuaikan keterampilan yang ada di lembaga pemasyarakatan agar memenuhi kebutuhan pasar yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat agar stigma buruk di
stigma buruk terhadap narapidana dapat berkurang dan menjadi lebih baik. Jadi, kita perlu memahami bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Reintegrasi sosial bukan hanya tanggung jawab mantan narapidana, tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat negara Indonesia. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai isu reintegrasi sosial narapidana dengan menggunakan metode Six Thinking Hats dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teknik pengambilan keputusan. Mungkin banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.